Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan saya Muhammad Abdul Limas dengan NIM 22032008. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai HACCP untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, yang dimana HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang dirancang secara ilmiah dan sistematis untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Sistem ini berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya dalam setiap proses produksi, yang dimana mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga ke tangan konsumen. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung hanya memeriksa produk akhir, HACCP menekankan pentingnya mengendalikan proses sejak awal sehingga potensi bahaya bisa dihindari sebelum makanan sampai ke konsumen. HACCP merupakan pendekatan proaktif untuk mencegah masalah keamanan pangan, bukan sekedar reaktif ketika masalah sudah terjadi. Dan sejarah dan latar belakang HACCP. Konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1960-an oleh perusahaan Pillsbury Company bekerja sama dengan NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat dan US Army Laboratories. Pada waktu itu NASA memiliki kebutuhan yang sangat spesifik. Mereka harus memastikan bahwa makanan yang dibawa oleh para astronot benar-benar steril dan aman, karena di luar angkasa tidak ada fasilitas kesehatan untuk menangani keracunan makanan. Tim ilmuwan dari Pillsbury kemudian menciptakan sistem yang mampu menganalisis dan mengendalikan bahaya potensial pada setiap tahap produksi makanan, yang dimana mulai dari bahan baku hingga makanan siap konsumsi. Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai HACCP dan terbukti sangat efektif dalam menjamin keamanan pangan dengan risiko minimal terhadap kontaminasi. Keberhasilan sistem ini dalam program NASA membuat HACCP diadopsi secara luas oleh industri makanan di Amerika Serikat dan pada akhirnya menjadi standar internasional pada tahun 1993. Codex Alimentarius Commission yang merupakan lembaga bentukan FAO atau Food and Agriculture Organization dan WHO World Health Organization mengaku HACCP sebagai pendekatan paling efektif untuk menjamin keamanan pangan global. Sejak itu banyak negara di dunia termasuk Indonesia sendiri mengadopsi prinsip HACCP dalam sistem keamanan pangannya. Makna dari setiap unsur HACCP, yang dimana yang pertama ada hajat atau bahaya, merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan kesehatan manusia jika terdapat dalam makanan. Bahaya ini bisa bersifat biologis, kimia, atau fisik. Bahaya biologis sendiri meliputi mikroorganisme patogen seperti bakteri, Salmonella, E. coli, Listeria, virus, parasit, dan jamur. Untuk bahaya kimia sendiri mencakup bahan kimia beracun, residu pestisida, logam berat, bahan tambahan pangan yang berlebihan, dan sisa bahan pembersih. Untuk bahaya fisik adalah benda asing seperti potongan kaca, serpihan logam, plastik rambut, atau kayu yang bisa mencemari makanan. Kemudian analisis, artinya
Proses mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya tersebut, di mana, kapan, dan bagaimana bahaya dapat muncul dalam proses produksi pangan. Analisis ini menjadi dasar utama dari sistem HACCP. Dan critical control point atau titik kendali kritis. Ini merupakan tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Misalnya, tahap pemasakan merupakan CCP karena pada tahap ini suhu panas dapat membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Filosofi dasar HACCP. HACCP berlandaskan pada pendekatan ilmiah, logis, dan terukur dalam menjaga keamanan pangan. Filosofi utamanya adalah bahwa keamanan makanan tidak bisa dijamin hanya melalui pemeriksaan akhir, karena ketika bahaya tersebut sudah muncul pada tahap sebelumnya, hasil akhir sulit diperbaiki. Oleh karena itu, HACCP berupaya mencegah bahaya sebelum terjadi dengan cara mengendalikan proses produksi secara ketat dan titik-titik yang dianggap kritis. Dengan kata lain, HACCP merupakan sistem yang memindahkan fokus pengawasan dari produk akhir ke proses produksi. Jika setiap tahap proses sudah aman, maka produk akhirnya secara otomatis juga akan aman. Tujuan utama HACCP. Tujuan utama dari HACCP tersebut ialah dari penerapan HACCP adalah melindungi konsumen dengan menjamin bahwa produk makanan yang dikonsumsi bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan penyakit atau cedera. Namun, lebih dari itu, HACCP juga memiliki sejumlah tujuan tambahan yang penting bagi industri pangan. Di antaranya yaitu yang pertama, menjamin keamanan pangan, mencegah terjadinya kontaminasi, mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen, memenuhi regulasi pemerintah dan standar internasional, meningkatkan daya saing produk. Yang dimana menjamin keamanan pangan sendiri melalui sistem pengendalian yang efektif dan terukur untuk mencegah terjadinya kontaminasi baik dari bahan mentah, lingkungan maupun peralatan, untuk mengoptimalkan proses produksi dengan mengurangi potensi kesalahan dan pemborosan, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan, dan memenuhi regulasi pemerintah dan standar internasional seperti Codex Alimentarius, ISO, dan BPOM di Indonesia. Dan untuk meningkatkan daya saing seperti di pasar global, terutama untuk ekspor makanan dan minuman. Dengan kata lain, HACCP tidak hanya untuk keamanan pangan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas untuk memastikan mutu, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. Karakteristik utama sistem HACCP. Berapa ciri khas dari sistem HACCP yang membedakannya dari sistem pengawasan tradisional, antara lain seperti bersifat preventif, terukur dan ilmiah, fleksibel, berorientasi pada proses, dan mengutamakan dokumentasi. Bersifat preventif, bukan reaktif. HACCP berusaha mencegah masalah sebelum terjadi, bukan memperbaikinya setelah terlambat. Dan terukur dan ilmiah karena berdasarkan data, pengujian, serta bukti nyata di lapangan. Fleksibel, dapat diterapkan berbagai skala usaha mulai dari industri hingga UMKM. Dan untuk berorientasi pada proses, bukan hanya hasil setiap tahap dari bahan mentah sampai produk akhir diawasi dengan teliti, mengutamakan dokumentasi karena setiap kegiatan pemeriksaan dan hasil pemantauan harus dicatat untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas.
Kemudian prinsip-prinsip dasar HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Sistem HACCP memiliki tujuan prinsip utama yang menjadi dasar penerapannya di seluruh dunia. Ketujuh prinsip ini dikembangkan oleh Codex Alimentarius Commission atau Badan Internasional di bawah FAO dan WHO sebagai pedoman global dalam penerapan sistem keamanan pangan yang terukur dan efektif. Prinsip-prinsip HACCP dirancang untuk memberikan pendekatan yang sistematis, ilmiah, dan logis dalam mengidentifikasi serta mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi makanan. Dengan memahami dan menerapkan ketujuh prinsip ini secara konsisten, perusahaan pangan dapat memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai produksinya berlangsung aman dan terkendali. Kemudian untuk prinsip HACCP sendiri, yang pertama melakukan analisis bahaya atau hazard analysis. Prinsip pertama ini merupakan fondasi utama dari seluruh sistem HACCP. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi semua potensi bahaya yang mungkin timbul dalam setiap proses produksi makanan. Bahaya yang dianalisis meliputi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, bahaya fisik. Bahaya biologis seperti bakteri patogen, virus, jamur, atau parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Bahaya kimia seperti residu, pestisida, bahan tambahan makanan yang berlebihan, bahan pembersih, logam berat, atau racun alami. Bahaya fisik seperti serpihan kaca, logam, batu, plastik, atau benda asing lainnya yang dapat mencemari produk makanan. Proses analisis bahaya dilakukan dengan cara memetakan seluruh alur produksi, mulai dari bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Setiap tahap diperiksa secara detail, bahan apa aja yang digunakan, bagaimana cara pengolahannya, dan potensi bahaya apa yang akan muncul. Contoh, dalam proses produksi susu pasteurisasi, bahaya biologis utama yang diidentifikasi adalah bakteri Salmonella atau Listeria. Maka tahap pemanasan menjadi titik penting untuk mencegah bahaya ini. Setelah semua potensi bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat keparahan atau severity dan kemungkinan terjadi likelihood bahaya tersebut. Bahaya yang memiliki risiko tinggi dan dapat mengancam kesehatan konsumen akan dijadikan fokus utama dalam sistem HACCP. Analisis bahaya inilah yang menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah pengendalian dan prinsip berikutnya. Dia menentukan titik kendali kritis atau critical control point CCP. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan titik kendali kritis atau CCP. CCP adalah tahapan dalam proses di mana pengendalian harus diterapkan secara efektif untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang lebih aman. Setiap proses produksi memiliki CCP yang berbeda-beda tergantung pada jenis produk dan risikonya. Misalnya, pada pengolahan daging, CCP dapat berupa tahap pemasakan dengan suhu minimal tertentu untuk membunuh bakteri. Pada proses produksi susu pasteurisasi, CCP adalah proses pemanasan pada suhu 79 derajat Celcius selama 15 detik. Pada pembuatan es krim, CCP bisa berupa proses pendinginan cepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Penentuan CCP sendiri biasanya menggunakan decision tree atau pohon keputusan, yaitu alat bantu untuk menentukan apakah suatu tahapan termasuk CCP atau tidak. CCP sangat penting karena merupakan titik kontrol terakhir untuk menjamin keamanan pangan. Jika titik ini tidak diawasi dengan benar, maka bahaya dapat lolos ke tahap berikutnya dan berpotensi membahayakan konsumen.
Ini menetapkan batas kritis atau critical limit. Setiap CCP harus memiliki batas kritis atau critical limit yang jelas dan terukur. Batas kritis adalah parameter ilmiah yang digunakan untuk menentukan apakah suatu CCP berada dalam kondisi aman atau tidak. Kemudian batas kritis biasanya dinyatakan dalam bentuk suhu, waktu, pH. Suhu sendiri misalnya suhu minimal 75 derajat Celcius untuk memastikan daging matang dengan sempurna. Untuk waktu misalnya pemanasan minimal 15 detik. Untuk pH kadar air atau water activity atau tingkat kelembapan tertentu. Batas kritis ini harus didasarkan pada data ilmiah, hasil penelitian, peraturan pemerintah atau pedoman internasional seperti FAO, WHO, dan BPOM. Contoh, jika susu harus dipasteurisasi pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, maka bila suhu kurang dari 72 derajat Celcius atau waktu kurang dari 15 detik, maka produk dianggap tidak aman. Dan bila suhu lebih tinggi dari 72 derajat Celcius atau selama lebih dari 15 detik, maka produk dianggap aman. Bila suhu 70 derajat Celcius selama 15 detik, maka produk dianggap aman. Batas kritis membantu pekerja atau operator dalam mengambil keputusan cepat ketika terjadi penyimpangan pada proses produksi, dan menetapkan sistem pemantauan atau monitoring sistem. Setelah batas kritis ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan sistem pemantauan atau monitoring untuk memastikan CCP selalu berada dalam batas yang aman. Pemantauan berarti melakukan pengamatan, pengukuran, dan pencatatan secara berkala terhadap setiap CCP. Tujuan pemantauan sendiri adalah mendeteksi secara dini adanya penyimpangan sebelum bahaya terjadi, menjaga konsistensi proses agar tetap sesuai standar keamanan, memberikan data akurat yang dapat digunakan dalam evaluasi sistem HACCP. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Untuk manual sendiri seperti mencatat suhu dengan termometer setiap jam, otomatis menggunakan sensor atau sistem digital yang merekam data suhu, waktu, atau kelembapan secara detik. Contoh, pada CCP tahap pemasakan suhu dicatat setiap 30 menit. Pada CCP tahap pendinginan suhu pressure harus dijaga di bawah min 18 derajat Celcius dan diperiksa 2 kali sehari. Semua hasil pemantauan harus dicatat dalam formulir atau sistem komputer untuk menjadi bukti bahwa proses berjalan sesuai prosedur. Kemudian menetapkan tindakan koreksi atau corrective action. Tidak semua proses berjalan sempurna. Terkadang hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak berada dalam batas kritis. Dalam kondisi seperti ini, prinsip kelima HACCP diterapkan, yaitu menentukan tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi adalah langkah yang harus segera diambil ketika terjadi penyimpangan agar produk kembali berada dalam kondisi aman. Tujuannya bukan hanya memperbaiki proses, tapi juga mencegah agar produk yang tidak aman tidak sampai ke konsumen. Contoh, jika suhu pasteurisasi susu tidak mencapai 72 derajat Celcius, maka tindakan koreksi adalah memanaskan ulang produk hingga memenuhi batas minimal. Jika suhu freezer naik di atas 80 derajat Celcius, 18 derajat Celcius selama berjam-jam, maka produk yang sudah terpengaruh harus dibuang atau diuji ulang. Selain itu, tindakan koreksi juga mencakup analisis penyebab terjadinya kesalahan agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Semua tindakan koreksi harus terdokumentasi dengan jelas, termasuk waktu kejadian, penyebab, dan langkah perbaikan yang dilakukan. Dan untuk menetapkan prosedur verifikasi atau verification procedures. Prinsip keenam adalah verifikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan berfungsi dengan efektif dan sesuai rencana.
Verifikasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu apakah sistem HACCP yang kita terapkan benar-benar mampu menjamin keamanan produk. Kegiatan verifikasi bisa meliputi yang pertama, pemeriksaan rutin terhadap catatan pemantauan CCP, ya, audit internal dan eksternal oleh tim ahli atau lembaga sertifikasi, pengujian laboratorium terhadap produk akhir untuk memastikan bebas dari mikroba atau bahan kimia berbahaya, ya, kalibrasi alat ukur seperti termometer dan timbangan agar hasil pengukuran akurat. Verifikasi harus dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu, bulan, atau sesuai kebutuhan industri. Jika hasil verifikasi menunjukkan tidak sesuai, maka sistem HACCP harus diperbaiki atau diperbarui agar tetap efektif. Dengan kata lain, verifikasi adalah pengawasan terhadap sistem pengawas itu sendiri untuk memastikan bahwa semua langkah HACCP berjalan sesuai prinsipnya. 7. Menetapkan dokumentasi dan pencatatan atau record keeping. Prinsip terakhir dalam HACCP adalah pembuatan dokumentasi dan sistem pencatatan teratur dan lengkap. Semua kegiatan yang berkaitan dengan penerapan HACCP, mulai dari analisis bahaya penentuan CCP, pemantauan hingga tindakan koreksi, harus dicatat dan disimpan dengan baik. Tujuan dokumentasi adalah sebagai bukti penerapan sistem HACCP. Dia sebagai alat audit ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal seperti BPOM atau lembaga sertifikat. Dia sebagai sumber data untuk evaluasi dan perbaikan sistem di masa depan. Dokumentasi dapat berupa catatan hasil pemantauan suhu, waktu atau pH, ya, formulir tindakan koreksi, kemudian hasil verifikasi atau audit, kemudian diagram alir proses produksi, dan laporan pelatihan karyawan. Tanpa dokumentasi yang baik, penerapan HACCP dianggap tidak lengkap, karena dalam sistem ini apa yang tidak tercatat berarti tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis bahaya dalam HACCP. Dalam HACCP, tujuan utama adalah mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat membuat makanan tidak aman bagi konsumen. Secara umum, bahaya yang diperhatikan dibagi menjadi 3 kategori utama: biologis, kimia, dan fisik. Namun, dalam praktik modern, kita juga sering bahas subkategori penting seperti alergen, bahaya radiologis, dan kecurangan ekonomi, karena semua dapat mempengaruhi keamanan pangan. Di bawah ini, masing-masing kategori dijelaskan secara panjang serta contoh bagaimana bahaya muncul, indikatornya, titik kendali yang relevan, dan cara pencegahannya. Bahaya biologis. Bahaya biologis berasal dari organisme hidup atau produk biologisnya yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan atau food illness. Ini termasuk bakteri, patogen, virus, parasit, dan toksin yang dihasilkan mikroorganisme atau toksin jamur. Contoh umum bakteri yaitu Salmonella, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens,
bentuk virus, norovirus, hepatitis A, parasit Giardia, Toxoplasma gondii, jamur dan kapang, Aspergillus, atau menghasilkan aflatoksin, jamur spoilat, toksin biologis, botulinum toksin, itu dari Clostridium botulinum, dan histamin pada ikan atau scombroid poisoning. Bagaimana bahaya muncul atau root kontaminasi? Yaitu bahan baku terkontaminasi, ternak sakit, air irigasi tercemar, dan penanganan tidak higienis seperti stop sakit, kebersihan tangan buruk, suhu penyimpan atau transportasi yang tidak tepat, seperti zona pertumbuhan mikroba. Kemudian waktu penyimpanan yang terlalu lama atau waktu dan suhu mungkin kali suhu memungkinkan pertumbuhan. Kemudian peralatan atau permukaan yang terkontaminasi seperti biofilm. Kemudian kontaminasi silang antara bahan mentah, misalnya daging mentah ke sayur siap saji. Indikator dan tanda adanya bahaya. Hasil uji mikrobiologi positif, jumlah coliform E. coli, jumlah total pet count, bau, rasa atau perubahan tekstur produk, menandakan pertumbuhan mikroba. Laporan kasus keracunan patogen dari konsumen atau laboratorium. Pengendalian dan CCP biasa digunakan pemanasan atau masakan pada suhu dan waktu tertentu, misalnya masak ayam hingga suhu internal 75 derajat Celcius. Ini pasteurisasi susu produk cair. Pendinginan cepat dan penyimpanan dingin mengurangi waktu dalam zona risiko 5 hingga 60 derajat Celcius. Pengemasan aseptik, sterilisasi, penggunaan modified atmosphere packing atau MAP. Sanitasi dan SSOP, kebersihan peralatan, higienis pekerja, kontrol bahan mentah, supplier approval, penguji batch, penguji laboratorium rutin atau sampling produk lingkungan. Contoh CCP yaitu tahap pemasakan, tahap pasteurius atau sterilisasi, dan tahap pendinginan setelah pemasakan. Bahaya kimia. Bahaya kimia meliputi bahan kimia yang secara langsung atau tidak langsung maka masuk ke dalam makanan yang dapat menyebabkan efek beracun atau alergi pada konsumen. Subkategori penting yaitu residu pestisida pada sayuran dan buah, dan logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium dari lingkungan atau peralatannya, sisa bahan pembersih, desinfektan, kontaminasi silang karena pembilasan tidak sempurna, dan aditif makanan tidak sesuai aturan, misal penggunaan pewarna lain di luar batas aman, dan toksin alam, misal racun dalam tanaman tertentu, dan sisa obat veteriner, antibiotik pada daging atau susu, dan alergen makanan seperti kacang, telur, susu, ikan, kedelai, gandum, kerang, yang mana sering diperlakukan sebagai bahan bahaya kimia dan biologi khusus. Contoh nyata, sayuran terkontaminasi residu pestisida melebihi MRL atau maksimum residu limit, dan ikan predatori mengandung merkuri tinggi, dan penggunaan formalin atau borak ilegal untuk mengawetkan makanan atau praktik berbahaya, ya. Alergi tersembunyi atau produk berlabel mengandung kacang tidak dicantumkan. Root kontaminasi. Yang pertama ada penggunaan bahan kimia di lahan atau di pabrik. Kemudian kontaminasi silang dari bahan kimia pembersih, kemudian pengemasan beracun atau kemasan yang tidak food grade, kemudian kesalahan formulasi atau overdosis aditif, kemudian supplier memasukkan bahan ilegal untuk penampilan atau ketahanan. Indikator dan deteksi. Uji laboratorium kimia seperti GC, MC, HPLC, LCP untuk logam, dan keluhan konsumen berupa gejala keracunan atau reaksi alergi. Audit masuk dan review dokumen bahan baku. Pengendalian dan CCP. Kebijakan pembelian dan audit masuk hanya dari masuk
sertifikasi. Dan batas kritis untuk residu dan kontaminan itu mengacu pada peraturan nasional dan internasional. Dan kontrol penggunaan bahan kimia pembersih, SOP pencucian dan pembilasan. Segregasi area bahan kimia dari area produksi. Pelabelan alergen dan penanganan silang, cleaning validated untuk peralatan, penguji rutin produk untuk residu dan kontaminan. Alergen, yang dimana perlakuan khusus alergen sering dianggap bahaya tersendiri karena sedikit saja dapat membahayakan individu sensitif. Pengendalian meliputi pelabelan jelas, pembersihan validasi jadwal produksi atau produksi non alergen sebelum produk beralergen, dan pelatihan karyawan. Bahaya fisik berupa benda asing yang masuk ke produk makanan yang dapat melukai konsumen atau membuat produk tidak layak jual. Contoh, serpihan kaca, logam atau paku kawat, plastik, batu, kayu, rambut, fragmen tulang, benda keras dari mesin, dan kontaminan kecil seperti fragmen tulang pada daging olahan atau fragmen cangkang pada produk telur. Bagaimana bisa muncul, yaitu yang pertama ada kerusakan peralatan atau potongan logam dari mesin, ya. Kebersihan personal, hiasan, kuku panjang atau rambut, dan kemasan rusak atau kecelakaan selama transportasi, dan kontaminasi lingkungan, debu, serpihan bangunan. Indikator dan deteksinya, pertama temuan visual di produk, kemudian pengaduan konsumen, kemudian detektor logam, X-ray, saringan mesh yang menangkap partikel besar. Pengendaliannya, deteksi fisik, metal detektor, X-ray inspection, visual inspection, shifter. Preventive maintenance terjadwal, penggunaan part yang food dan grade, penutup area produksi. Kebijakan personal higienis, larangan perhiasan, penggunaan hairnet, pemeriksaan tol kontrol. Segresi dan area bersih untuk kegiatan yang berisiko menghasilkan fragmen. Bahaya radiologis, bahaya akan adanya kontaminasi radioaktif pada bahan pangan umumnya lebih relevan pada insiden nuklir, penggunaan isotop dalam pengolahan industri tertentu, atau kontaminasi. Relevansi dan pengendalian, pertama dalam praktik sehari-hari di industri pangan, bahaya radiologis jarang ditemui kecuali ada kejadian radiologis regional. Pengendaliannya melibatkan monitoring lingkungan, pemilihan supplier dari area non terkontaminasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Bahaya akibat keracunan dan adulteration atau economical motivated adulteration. Adulteration adalah praktik sengaja mencampur atau mengganti bahan untuk keuntungan ekonomi, misal mencampur minyak zaitun murni dengan minyak murah. Walau bukan selalu berbahaya secara toksik, berapa kasus menimbulkan risiko kesehatan, misal melibatkan alergen tersembunyi atau bahan beracun. Contoh, penambahan bahan pengawet atau pewarna ilegal. Penjualan ikan yang sudah tidak segar tapi diberi bahan pengawet terhalang. Kemudian substitusi daging dengan jenis lain yang dapat menimbulkan masalah agama atau etik. Deteksi dan pengendaliannya, audit rantai pasok, uji laboratorium yang menargetkan pendanaan DNA analisis metabol, supplier verification, traceability, dan testing acak. Bahaya organoleptik dan spoilik atau kualitas, bukan toksisitas langsung. Catatan penting, spoilik atau pembusukan menyebabkan produk tidak layak konsumsi walau tidak selalu mengandung patogen, tetapi tetap menjadi masalah keamanan dan daya terima. HACP perlu memperhatikan spoiler karena bisa menjadi indikator proses yang gagal. Penilaian risiko, severity, dan likelihood. Dalam HACP, setelah mengidentifikasi bahaya, langkah penting berikutnya adalah menilai seberapa serius atau severity dampaknya.
dan seberapa besar kemungkinan likelihood bahaya terjadi. Kombinasi kedua menentukan prioritas pengendalian, mana yang menjadi CCP. Contoh listeria pada produk siap saji yang disimpan di suhu rendah mungkin low likelihood, tapi high severity dapat memastikan pada kelompok rentan sehingga harus dijadikan prioritas. Contoh penerapan dari fork to fork atau titik rawan dan pencegahan. Di pertanian, residu pestisida pada sayuran dan mana kontrol melalui Good Agriculture Praktik atau GAP, limit interval pemanenan. Kemudian di pabrik pengolahan, kontaminasi silang daging mentah ke sayur, di mana desain alur produksi terpisah, cleaning validate. Dan proses pemasakan, memastikan bakteri di mana CCP atau suhu dan waktu. Yang pendinginan dan penyimpanan, mencegah pertumbuhan mikroba, monitoring suhu dan waktu. Untuk pengemasan dan distribusi, kontaminan fisik dan kimia, inspeksi penggunaan bahan kemasan food grade, retail dan rumah tangga, penanganan tidak higienis atau edukasi konsumen, label penyimpangan. Monitoring, deteksi dan dokumentasi, monitoring pengukuran suhu, waktu, pH, kegiatan visual, penggunaan detektor logam, verifikasi, uji laboratorium, biologi dan kimia berkala, audit internal dan eksternal, dokumentasi, catat pemantauan hasil verifikasi, tindakan koreksi, semua wajib untuk menunjukkan bahwa bahaya telah diidentifikasi dan dikontrol. Pendidikan dan budaya keamanan pangan, salah satu akar kegagalan pengendalian bahaya adalah kurangnya pelatihan dan budaya keamanan. Staf harus paham risiko, SOP dan cara memakai alat ukur, dan pentingnya pencatatan, pelatihan berkala dan kepemimpinan yang mendukung sangat penting. Ini ringkasan praktis atau checklist untuk analisis bahaya. Identifikasi semua bahan dan proses diagram alir. Untuk tiap tahap tanyakan apa yang bisa salah dan bahaya apa yang muncul. Klasifikasikan bahaya biologis atau kimia, bahaya biologis, kimia, fisik dan lainnya. Tentukan separate dan likelihood. Pilih tindakan pengendalian tepat atau CCP jika perlu. Tetapkan batas kritis, monitoring, tindakan koreksi, verifikasi dan dokumentasi. Dan kenapa memahami jenis-jenis bahaya itu krusial? Memahami jenis-jenis bahaya secara mendalam membuat penerapan HACCP menjadi lebih tepat sasaran, bukan hanya mengikuti checklist, tapi merancang kontrol berdasarkan analisis risiko yang logis dan bukti ilmiah. Ini melindungi konsumen, menurunkan risiko recal, dan meningkatkan reputasi bisnis. Kemudian tahapan penerapan HACCP. Penerapan HACCP tidak hanya sekedar membuat dokumen, melainkan proses sistematis yang membutuhkan tim data, verifikasi, pelatihan, dan komitmen menjadi manajemen. Codex Alimentarius merekomendasikan 12 langkah praktis yang mendukung 7 prinsip HACCP di bawah ini. Tahapan penerapan HACCP, uraian panjang. Tujuan membentuk tim yang kompeten untuk yang langkah pertama, pembentukan tim. Tujuannya membentuk tim tersebut untuk merancang, menerapkan dan memelihara rincian kegiatannya, yaitu pilih anggota, lintas fungsi, produksi, pengendalian kualitas atau QA dan QC, teknik maintenance, pembelian logistik,
R dan D, dan manajemen. Dia tugaskan seseorang koordinator dan ketua HACCP yang memimpin pertemuan dan memastikan tidak lanjut. Dan pastikan tim memiliki pengetahuan tentang proses produk, mikrobiologi dasar, teknik pengolahan, dan prinsip HACCP. Bila perlu, sertakan konsultan ahli atau pelatihan awal. Dan buat wewenang tugas dan jadwal pertemuan tim. Ya, dokumen keluaran. Tips praktis: sertakan minimal 1 orang yang paham uji laboratorium dan 1 orang yang paham operasi harian pabrik agar teori bertemu praktik. Kemudian langkah keduanya yaitu deskripsi produk. Tujuannya mendokumentasikan karakteristik produk yang relevan untuk keamanan pangan. Untuk kegiatannya, tuliskan nama produk, bahan baku, formulasi, kadar air, pH, aktivitas R atau AW, kestabilan mikrobiologis, proses pengemasan, umur, simpan, shelf life, kondisi penyimpanan, dan metode distribusi. Dia cantumkan target konsumen, misal ke bayi, orang lanjut usia, atau umum. Dan penggunaan akhir siap saji dan dimasak lagi. Tambahkan informasi alergena dan persyaratan hukum, regulatori atau BPOM, SNI, dan lain sebagainya. Dokumen keluaran, dokumen deskripsi produk lengkap atau produk specification sheet. Contoh, susu pasteurisasi atau UHT, bahan susu sapi, tambah stabilizer pH 6,7 AW tinggi, desterilisasi dan pasteurisasi. Apakah risiko listeria rendah tapi spoilage dan residu kimia perlu dikontrol. Maka yang ketiga itu identifikasi tujuan penggunaan produk dan sasaran konsumen. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana produk akan digunakan sehingga analisis risiko dapat disesuaikan. Untuk kemudian kegiatannya yaitu apakah produk untuk konsumsi langsung atau ready to heat, atau harus dimasak ulang. Dan siapa konsumen yang rentan, apakah bayi, lansia, penderita imunitas rendah. Dan kondisi penyajian, restoran, rumah tangga, dan institusi. Mengapa penting produk ready to eat membutuhkan pengendalian strikter terhadap listeria, norovirus, dan lain-lainnya. Langkah yang 4 yaitu penyusunan diagram alur proses. Tujuannya yaitu untuk memetakan seluruh alur proses dari bahan baku hingga distribusi. Untuk kegiatannya, buat diagram alur rinci atau flow chart yang mencakup setiap tahapan: penerimaan bahan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, masakan, dan pasteurisasi, pendinginan, pengemasan, penyimpanan akhir, dan distribusi. Sertakan input bahan baku dan output produk antar tahap. Gunakan stimbus standar, kotak, proses, panah, alur, diamond, keputusan. Untuk konsistensi verifikasi, lakukan walkthrough di lapangan untuk memverifikasi diagram sesuai praktik nyata atau next step. Dokumen keluar diagram alur proses terverifikasi. Kemudian catatannya jangan terlalu abstrak, tiap langkah harus bisa dikenali di setiap produksi. Dan langkah yang kelima, verifikasi diagram alur di lapangan. Tujuannya yaitu untuk memastikan diagram alur yang dibuat benar-benar menggambarkan proses nyata. Rincian kegiatannya, tim HACCP melakukan inspeksi pabrik, mengikuti aliran bahan, menyesuaikan diagram bila ditemukan perbedaan, misal jalur sampah, alur personal. Catat kondisi aktual, lokasi, CCP, potensial area cross contamination, titik drainase, alur orang dan barang. Angka yang keenam, melakukan analisis bahaya. Tujuannya yaitu mengidentifikasi semua bahaya potensial baik biologis, kimia, fisik, serta alergen dan kecurangan pada setiap tahap proses. Gunakan tabel analisis bahaya pertahapan, identifikasi bahaya, sumber, konsekuensi, probability, kontrol yang sudah ada. Lakukan penilaian risiko untuk prioritas.
Tetapkan bahaya yang signifikan. Contoh, tahapan penerimaan bahan yang dimana bahaya residu pestisida, sumber pemasok pertanian, risiko tinggi untuk sayur, kontrol saat ini, sertifikasi pemasok, tindakan uji acak. Langkah ketujuh, menentukan titik kendali kritis. Tujuannya menetapkan titik di mana pengendalian wajib untuk mencegah dan menghilangkan, mengurangi bahaya ke tingkat aman. Ujian kegiatannya, gunakan decision tree untuk setiap langkah proses yang terkait bahaya signifikan. Apakah ada pengendalian, apakah tahapan mengendalikan atau mengurangi bahaya, apakah ada langkah selanjutnya yang bisa mengendalikan. Jika tidak, maka itu CCP. Catatan semua CCP yang teridentifikasi beserta alasan penetapnya. Langkah 8, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Tujuannya yaitu menentukan parameter terukur yang membedakan kondisi aman dan tidak aman di CCP. Rincian kegiatannya yaitu batas kritis bersifat kuantitatif, suhu, waktu, pH, AW, konsentrasi bahan kimia, level, log removal. Sumber penetapan literatur ilmiah, peraturan, data validasi internal, rekomendasi vendor. Tuliskan satuan dan metode pengukuran, termometer digital, data logger, meter pH. Contoh, pasteurisasi susu 72 derajat Celcius selama 15 detik, pendingin dari 70 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius dalam 4 jam. Metal detector sensitif sampai 1,5 mm pada logam perios. Langkah ke-9, menetapkan sistem pemantauan. Tujuannya memastikan chip selalu dalam batas kritis melalui pengamatan dan pencatatan rutin. Tujuannya, rincian kegiatan, tujuan metode pemantauan untuk manual atau otomatis, frekuensi, person and charger, dan formulir pencatatan. Biar monitoring harus cukup sering untuk mendeteksi penyimpangan sebelum produk bermasalah terlanjur dibuat. Dia contoh, pengukuran suhu setiap 15 menit selama batch masak, continuous logging untuk Pasteurios. Langkah 10, menetapkan tindakan korektif. Tujuannya menentukan langkah konkret ketika pemantauan menunjukkan CCP di luar batas kritis. Jika kegiatannya, buat panduan langkah atau step by step, menghentikan produksi, memahami produk, merekam waktu dan kondisi. Misalkan produk yang terpengaruh untuk diuji, lakukan disposition rework atau discard, analisis record cost, tindakan perbaikan jangka panjang. Tetapkan siapa yang bertanggung jawab melakukan tindakan dan siapa yang menyetujuinya. Semua tindakan korektif harus terdokumentasi termasuk keputusan final, misalnya dibuang, dimasak ulang, dan diuji laboratorium. Contoh, jika Pasteurios gagal, stop release batch, segregasi batch, reproses atau dispose, investigasi penyebab, kalibrasi valve, human error. Langkah 11, menetapkan proses verifikasi. Tujuan, memastikan sistem HACP bekerja seperti yang direncanakan melalui pengecekan independen. Tujuan kegiatannya, aktivitas verifikasi atau audit internal, HACP sampling, dan uji laboratorium. Kemudian mikrobiologi dan kimia, review rekaman, monitoring, peninjauan CCP, kalibrasi alat, validasi proses, misal studi utility untuk pemanasan. Tentukan frekuensi verifikasi, misal audit internal bulanan, uji mikrobiologi mingguan. Semua hasil verifikasi harus dianalisis, tindakan perbaikan dicatat bila ditemukan dan konformitas. Dokumen keluar dan pengertian validasi dan validasi membuktikan metode efektif sebelum implementasi, misal menunjukkan pasteurisasi membunuh target mikroba, sedangkan verifikasi memastikan metode terus efektif selama operasi. Langkah yang ke-12, menyusun dokumentasi dan pencatatan. Tujuannya menjadikan bahan bukti penerapan CCP dan memudahkan penyelesaian bila terjadi masalah. Kegiatannya, buat dan simpan manual HACP, SOP, diagram alir, daftar CCP dan batas kritis, formulir monitoring CCP. Catatan tinggal korektif, laporan verifikasi hasil uji laboratorium, daftar masuk dan spesifikasi, catatan pelatihan, tentukan cara penyimpanan atau hardcopy dan atau digital. Resistensi waktu misal 2-5 tahun tergantung regulasi. Implementasikan sistem trackability, plan numbering batch record agar produk bermasalah mudah ditarik.
Kemudian manfaat penerapan HACCP yang dimana manfaatnya HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem manajemen keamanan pangan yang bersifat preventif. Ketika diterapkan dengan benar, HACCP tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya pangan, tapi juga memberikan manfaat strategis, operasional, finansial, dan reputasional bagi perusahaan. Manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, produsen, distributor, pengecer, regulator, dan konsumen. Keamanan pangan, yang pertama keamanan pangan yang nyata dan terukur. Itu dapat mencegah penyakit bawaan makanan dengan mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan CCP. Risiko mikroba, kontaminasi kimia, dan benda asing dapat diminimalkan sehingga kasus keracunan makanan berkurang. Kemudian bukti berbasis data. Sistem monitoring dan pencatatan memberikan bukti konkret bahwa proses kontrol berjalan, misal catatan suhu, pasteurisasi, hasil uji mikrobiologi. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi dan permintaan pasar, di mana memenuhi persyaratan hukum dan standar internasional atau kode standar lokal seperti BPO atau standar Buyer. Ini mengurangi risiko sanksi hukum, penutupan fasilitas atau penarikan produk, dan mempermudah sertifikasi dan audit. Ketika HACCP dijalankan, audit pemerintah dan Buyer jadi lebih lancar karena dokumentasi dan bukti kontrol tersedia. Kemudian ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi merek. Bad trust tumbuh ketika konsumen tahu produk diproduksi dengan sistem yang terdokumentasi untuk menjamin keamanan. Dan diversifikasi pasar, produsen yang dapat menunjukkan penerapan HACCP lebih mudah meyakinkan pelanggan besar, hotel, supermarket, dan eksportir. Akses pasar dan peluang ekspor. Banyak negara dan retail mensyaratkan sertifikasi keamanan pangan atau bukti sistem pengendalian seperti HACCP untuk menerima produk. Dengan HACCP, perusahaan lebih mudah memasuki pasar ekspor dan menjamin kontrak pemasokan dengan buyer besar, dan pengurangan biaya jangka panjang. Nah, mengurangi frekuensi recharge yang sangat mahal, biaya penarikan, kerugian penjualan, denda, biaya hukum, dan kerusakan reputasi. Kemudian menurunkan kerugian produksi akibat produk terkontaminasi atau rusak dengan kontrol yang tepat. Reject rate dan waste menurun. Optimalisasi proses, banyak penghematan muncul dari efisiensi waktu, energi, dan bahan saat proses dikendalikan secara sistematis. Dan peningkatan efisiensi operasional dan mutu produk. Proses lebih stabil dalam konsisten SOP, monitoring, dan batas kritis membuat hasil produk seragam atau kualitas dan rasa terjaga. Dan perbaikan alur jaga. Analisis bahaya seringkali memaksa perusahaan merapikan alur personal dan kebersihan, mengurangi gangguan produksi. Dan pengelolaan supplier dan rantai pasok yang lebih baik. Supplier control trackability. HACCP mendorong verifikasi masuk spesifikasi bahan baku dan dokumentasi batch sehingga sumber masalah mudah dilacak. Kemudian mengurangi risiko pasokan masuk yang memenuhi syarat, mengurangi kemungkinan bahan tercemar masuk ke proses. Kemudian penguatan sistem manajemen risiko dan kesiapsiagaan krisis. Dengan memiliki HACCP dan dokumentasi lengkap, perusahaan lebih siap menghadapi insiden, misal recall plan yang teruji, tim krisis, komunikasi ke regulator dan konsumen. Ini mengurangi waktu respons dan dampak kerugian. Kemudian peningkatan budaya keselamatan dan kompetensi SDM. Pelatihan reguler dan terlibatnya staf dalam monitoring meningkatkan owners akan higiene, cross contamination, dan pentingnya pencatatan. Budaya ini mengurangi human error dan menciptakan karyawan lebih proaktif dalam mendeteksi masalah. Kemudian dukungan untuk inovasi produk dan proses. Data HACCP hasil monitoring verifikasi membantu R&D memvalidasi proses baru, misalnya formulir baru, pengemasan inovatif dengan risiko lebih kecil karena baseline kontrol yang jelas, dan nilai tambah komersial dan negosiasi harga. Perusahaan bersifat HACCP biasanya dapat menuntut harga premium atau memasuki segmen pasar yang menuntut standar tinggi, restoran bintang, eksportif, high-end.
Pembeli institusi lebih percaya membeli dari masuk yang terdokumentasi, sehingga terdokumentasi sistem keamanannya. Keuntungan asuransial dan finansial lainnya. Beberapa perusahaan asuransi memberikan premi lebih rendah atau persyaratan klaim yang lebih mudah bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen risiko terpadu secara HACP karena risiko klaim lebih rendah. Bukti akuntabilitas dan kemudian audit. Dokumentasi lengkap memudahkan audit internal dan eksternal serta mengurangi waktu dan biaya audit karena bukti logo SOP hasil verifikasi terjadi. Dampak lingkungan dan keberlanjutan. Kontrol proses yang baik seringkali mengurangi limbah organik dan konsumsi energi. Misal proses pemanasan, pendinginan yang lebih efisien mendukung praktik produksi yang ramah lingkungan. Contoh konkret hipotesis menggambarkan manfaat finansial. Misal pabrik X menerapkan HACP dan berhasil menurunkan tingkat reject produk 5% menjadi 1%. Jika nilai produksi per tahun rupiah 10 miliar, pengurangan WST dari 5% ke 1% berarti penghematan 400 juta per tahun. Belum termasuk penghematan potensial dari penurunan rekal dan peningkatan penjualan karena reputasi. Matrik yang bisa dipakai untuk mengukur manfaat HACP, jumlah dan frekuensi temuan non-konformitas dalam audit. Menurut jumlah retail per tahun harus mendekati 0. Presentasi produk reject, nilai klaim asuransi atau denda. Lead time penarikan batch retail. Kemudian tingkat kepuasan buyer, keluhan konsumen. Jumlah pelatihan dan kompetensi staf terlatih. Tantangannya agar manfaat tercapai maksimal perlu komitmen, manajemen investasi awal, pelatihan, pengukuran kalibrasi, dan pemeliharaan keberlanjutan. Tanpa pemantauan dan tindakan korektif yang konsisten, dokumen saja tidak cukup. Baik, kemudian HACP atau Hazard Analysis and Critical Control Point merupakan sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang dirancang secara ilmiah dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan berbagai potensi bahaya yang dapat muncul pada setiap tahapan proses produksi pangan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi bahaya setelah produk jadi, tapi lebih menekan pada pencegahan atau preventive approach agar bahaya dapat dikendalikan sejak dini sebelum menimbulkan kerugian penyakit atau bahkan bencana kesehatan. Secara mendasar, penerapan HACP menunjukkan bahwa industri pangan tidak cukup hanya mengandalkan pengujian produk akhir. Sebaliknya, pengendalian harus dilakukan sejak bahan baku diterima, saat proses pengolahan, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, HACP mengubah paradigma pengawasan pangan dari deteksi reaktif menjadi pengendalian proaktif. Melalui penerapan 7 prinsip dasar, mulai dari analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, setiap pemantauan, tindakan korektif, verifikasi, hingga pencatatan dan dokumentasi, HACP memberikan kerangka kerja yang menyeluruh bagi setiap pelaku industri untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman, layak konsumsi, dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku secara nasional maupun internasional. Penerapan HACP memberikan berbagai manfaat besar. Dari sisi keamanan pangan, sistem ini mampu mengurangi risiko kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan konsumen. Dari sisi operasional, HACP membantu meningkatkan efisiensi proses produksi, menekankan jumlah produk cacat, serta mengurangi biaya akibat penerapan produk atau kerugian finansial akibat kasus keamanan pangan. Dari sisi ekonomi dan perdagangan, sistem ini membuka peluang ekspor yang lebih luas karena HACCP diakui secara global sebagai standar utama keamanan pangan yang disyaratkan oleh berbagai negara dalam lembaga internasional. Selain itu, HACCP juga berperan dalam membangun citra positif perusahaan. Dengan adanya sistem pengawasan dan dokumentasi ketat, kepercayaan konsumen terhadap merek produk semakin meningkat. Konsumen menjadi lebih yakin bahwa makanan atau minuman yang mereka konsumsi telah melalui proses yang aman, higienis, dan terjamin kualitasnya. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan loyalitas pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, serta memberikan nilai tambah dan dalam persaingan pasar. Namun,
Penerapan HACCP bukan tanpa tantangan, diperlukan komitmen penuh dari seluruh manajemen dan karyawan, pelatihan berkelanjutan dan disiplin dalam mencatat dan memantau proses, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Tanpa kesadaran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat, sistem ini tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, kebersihan penerapan HACCP tidak hanya bergantung pada dokumen dan prosedur, tapi juga budaya keamanan pangan atau food safety culture yang tumbuh di lingkungan kerja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.